Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM saya 18620500071 dengan program studi pendidikan anak usia dini semester 4. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu permasalahan sosial emosional pada anak usia dini sebagai tugas pengganti UAS dengan mata kuliah metode perkembangan sosial emosional pada anak usia dini dengan dosen pengampu saya Ibu Nina Yuminat Priyanti MPD. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Selamat menyaksikan videonya. Pendahuluan, anak usia dini adalah sosok individu yang unik yang berada rentak usia 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini, anak berada di periode keemasan atau golden age karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang menurut Dario pada tahun 2004. Anak usia sekolah di taman kanak-kanak berada pada rentang usia 4 sampai 6 tahun. Pada masa itu, anak mulai berkenalan dan belajar menghadapi rasa kecewa saat apa yang dikehendaki tidak dapat terpenuhi. Rasa kecewa, marah, sedih, dan sebagainya merupakan suatu rasa yang wajar dan natural. Namun seringkali tanpa disadari orang tua menyumbat emosi yang dirasakan oleh anak. Misal, saat anak menangis karena kecewa, orang tua dengan berbagai cara berusaha menghibur, mengalihkan perhatian, memarahi demi menghentikan tangisan anak. Hal ini sebenarnya membuat emosi anak tak tersalurkan dengan lepas. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, akibatnya timbul tumpukan emosi. Tumpukan emosi inilah yang nantinya dapat meledak tak terkendali dan muncul sebagai temper tantrum. Apa sih temper tantrum itu? Temper tantrum adalah ledakan emosi yang kuat yang terjadi ketika anak balita merasa lepas kendali. Tantrum adalah demonstrasi praktis dari apa yang dirasakan oleh anak dalam dirinya. Ketika orang-orang membicarakan tantrum, biasanya hanya mengenai satu hal spesifik, yaitu kemarahan yang dilakukan oleh anak kecil. Hampir semua tantrum terjadi ketika anak sedang bersama orang yang paling dicintai. Tingkah laku ini biasanya mencapai titik terburuk pada usia 18 bulan hingga 3 tahun dan kadang sering ditemui pada usia 5 atau 6 tahun. Namun hal tersebut sangat tidak biasa dan secara bertahap akan menghilang. Temper tantrum adalah ekspresi dari kemarahan dan frustasi yang ekstrim yang tampak seperti kehilangan kendali, seperti dicirikan berperilaku menangis, berteriak, mengamuk, gerakan tubuh yang kasar dan atau agresif, seperti membuang barang, berguling di lantai, membenturkan kepala ke tembok atau ke tempat lain, menghentakkan kaki ke lantai. Dalam kasus tersebut, ada pula yang sampai menendang dan memukul orang yang berada di sekitar. Menurut Tandri pada tahun 2010, temper tantrum merupakan luapan emosi yang meledak-ledak dan tidak terkontrol. Kejadian ini seringkali muncul pada anak usia 15 bulan sampai 5 tahun. Apa sih faktor yang menyebabkan tantrum? Menurut Hasan pada tahun 2011, satu, terhalangnya keinginan untuk mendapatkan sesuatu, misalkan mendapatkan mainan atau sebagainya. Yang kedua, ketidakmampuan anak mengungkapkan diri, misalkan anak ingin makan atau anak ingin segalanya. Ketiga, tidak terpenuhinya kebutuhan. Yang keempat, pola asuh dari orang tua. Yang kelima, anak merasa lelah, lapar, atau dalam keadaan sakit yang dapat menyebabkan anak menjadi rewel. Yang kelima yaitu anak sedang stres dan merasa tidak nyaman. Mungkin anak sedang banyak pikiran karena teman-temannya tidak mengajak main atau sebagainya. Lalu cara mengatasi tantrum pada anak usia dini, yaitu satu, tetap tenang. Saat anak tantrum, seharusnya sebagai orang tua jangan ikut berteriak atau memaksa anak untuk menghentikan. Misalkan anak sedang berteriak,
Jangan memaksa anak untuk menghentikan tangisannya, tapi sebagai orang tua tetaplah tenang. Yang kedua yaitu cari tahu penyebab tantrum. Karena banyak sekali penyebab tantrum, misalkan anak sedang lapar, atau anak sedang menginginkan sesuatu tapi dia tidak bisa mengungkapkannya, atau sebagainya. Yang ketiga yaitu alihkan perhatian si kecil, misalkan ajak anak bernyanyi, atau ajak anak untuk makan kesukaan anak. Yang kelima, jangan memukul anak. Ketika anak sedang tantrum, tenang, jangan sampai sebagai orang tua memukul anak. Kesimpulan studi kasus ini ialah pola asuh otoritatif yang konsisten dari orang tua serta guru dan keluarga lain yang membantu mengasuh anak akan membuat anak dapat mengendalikan emosinya sehingga dapat mencegah munculnya perilaku tantrum pada anak. Pola asuh antara guru serta orang tua berpengaruh besar terhadap terjadinya tantrum pada anak. Pola asuh dan konsistensi dari orang tua serta guru akan menimbulkan kesadaran pada anak untuk lebih bisa mengendalikan emosi diri anak sendiri. Kesadaran yang timbul dari anak tersebut maka dapat dikesimpulan bahwa penting bagi orang tua bersikap benar dalam merespon perilaku anak. Pola pengasuhan yang penuh kehangatan dan cinta kasih, tetapi pada saat yang bersamaan pula menciptakan struktur dan batas yang jelas merupakan hal yang penting untuk mengatasi anak yang berkeinginan kuat dan mengulangi temper tantrum. Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang otoritatif sangat penting dari sinergi orang tua dan guru atau keluarga lainnya. Baik, terima kasih semuanya telah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.